Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan pemirsa semuanya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kita akan melanjutkan belajar kita pada mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Masih di bab pertama dengan tema Khitoh Perjuangan Muhammadiyah. Namun pada video ini kita akan membahas tentang perilaku Islami sesuai khitoh perjuangan Muhammadiyah. Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Indikator pada video ini kurang lebih seperti ini. Ananda dalam hal pengetahuan diminta untuk mampu menyimbolkan nilai-nilai akhlak yang terdapat pada khitoh perjuangan Muhammadiyah. Sedangkan pada KD keterampilan Anda diminta untuk bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai khitoh perjuangan Muhammadiyah pada perilaku sehari-hari setelah belajar melalui video ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya, sebagai landasan operasional dan garis perjuangan, khitoh Muhammadiyah sudah semestinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga Muhammadiyah, tak terkecuali bagi pelajar Muhammadiyah. Supaya nilai-nilai dalam khitoh perjuangan Muhammadiyah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita kupas terlebih dahulu nilai-nilai apa saja sih yang bisa kita ambil dalam khitoh perjuangan Muhammadiyah sebagaimana yang telah kita pelajari. Setidaknya terbagi menjadi 3 nilai akhlak yang harus kita miliki atau bisa kita ambil hikmahnya dalam khitoh perjuangan Muhammadiyah. Nilai yang pertama adalah akhlak bagi muslim maupun muslimah. Ini lebih banyak dikupas pada khitoh yang pertama, yaitu 12 langkah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, pribadi, muslim dan muslimah. Ini lebih ke pribadi. Ini lebih banyak dibahas pada khitoh Palembang. Dan yang terakhir yaitu perilaku politik. Ini menurut khitoh tahun 1969, 1971, 1978 dan khitoh berbangsa dan bernegara. Khitoh tahun ini khitoh apa? Anda bisa lihat pada video sebelumnya. Pada nilai yang pertama, yaitu akhlak bagi muslim maupun muslimah menurut 12 langkah Muhammadiyah, setidaknya ada 8 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, akhlak yang harus kita miliki yaitu kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takut ini bersifat khusus, bukan bersifat luas. Jadi bersifat khusus maksudnya apa? Ini dalam rangka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut pada buaya, kita takut pada harimau liar dan lain sebagainya. Itu memang rasa takut, tapi itu alamiah manusia. Yang dimaksud takut di sini adalah hanya menyembah, meminta pertolongan, memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut atas apa saja yang sudah Allah
sampaikan kepada kita hal-hal yang menjadi balasan buruk kita atas amal buruk kita. Nah, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menepati janji. Kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai pelajar Muhammadiyah harus selalu menepati janji. Ingat janji pelajar Muhammadiyah. Itu ya. Yang ketiga, kita harus memiliki akhlak yang selalu mengedepankan berkata jujur, berkata benar dan saling menyayangi. Jadi perihal jujur dan berkata benar ini ternyata menjadi konsen juga Muhammadiyah, sehingga harus tertuang dalam 12 langkah Muhammadiyah. Kemudian saling mengingatkan, ini sudah jelas karena Muhammadiyah itu pada hakikatnya adalah organisasi dakwah dengan slogan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya saling mengingatkan itu sudah menjadi hal yang pokok. Mengingatkan dalam hal apa? Ya dalam hal kebaikan. Mengingatkan dalam hal apa? Untuk menjauhi keburukan. Jadi tidak hanya mengingatkan dalam hal yang baik-baik saja, tapi mengingatkan bahwasanya itu buruk dan tidak boleh dilakukan, itu juga harus dilakukan. Itu ya. Yang kelima, tidak alergi dengan kritik. Jadi sebagai kader Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, kita tidak boleh ketika ada orang yang mengkritik kita membenci dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh alergi dengan kritik. Yang keenam, menjaga silaturahmi. Yang ketujuh, menegakkan keadilan. Jadi dimanapun kita berada, seperti apapun posisi kita, sebisa mungkin kita harus selalu adil. Yang kedelapan, menaati hasil keputusan musyawarah. Jadi ini kita sudah belajar di Kemuhammadiyahan, belajar juga di pendidikan Al-Quran Hadis. Jadi kita harus selalu mengedepankan musyawarah, dan ketika sudah ada mufakat, entah itu mufakatnya sesuai dengan usulan kita atau tidak, maka kita harus mentaati hasil keputusan dari musyawarah. Nah, untuk nilai-nilai yang kedua, yaitu pribadi muslim dan muslimah menurut Khittah Palembang. Yang pertama, kuat akidah dan tertib ibadah. Jadi kalau yang pertama tadi hanya takut kepada Allah, yang di 12 langkah Muhammadiyah tadi, yang ini adalah kuat akidah. Jadi akidah kita tidak mudah goyah. Ternyata ada yang seperti itu, kita ikut sana. Ternyata yang seperti ini, ikut sini. Yang jelas kita hanya takut dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, tertib ibadah ini bagaimana? Ya, yang namanya kuat akidah, ya kita ibadahnya tertib. Jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai tertinggal, dan lain sebagainya. Intinya tertib. Mau diartikan sebagai tertib waktu maupun tertib beribadah. Silakan, secara waktu kita harus tepat, kita usahakan tepat. Secara ibadah, ya tidak ada ibadah-ibadah baik sunnah maupun wajib yang kita tinggalkan atau kita abaikan. Sehingga kita mampu menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi contoh di lingkungan kita. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, kita harus tertib berorganisasi. Tentunya ketika organisasi itu pasti punya aturan ADART yang harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Nah, itu kita harus tertib. Dan yang keempat, menjalin silaturahmi lagi. Nah, jadi secara pribadi kita juga harus menjalin silaturahmi, secara akhlak kita juga harus menjalin silaturahmi. Begitu ya. Dan selanjutnya adalah perilaku politik menurut Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Jadi selaku kader Muhammadiyah, sampai saat ini kita masih menerapkan sikap netral terhadap semua partai politik. Jadi kita netral, tidak berafiliasi dan selalu menjaga jarak dengan partai politik. Yang kedua,
kita harus selalu berjuang untuk kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi perjuangan Muhammadiyah itu tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah itu secara konstruktif dan positif. Jadi ketika kita ingin mengkritik, ingin memberi masukan, ingin mengkritisi pemerintah, yaitu atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika itu harus diingatkan kepada kebaikan, walaupun itu pemerintah, ya kita ingatkan. Kalau memang itu kita harus ingatkan bahwasannya itu kemungkaran, ya kita ingatkan. Namun cara mengingatkannya harus positif. Jadi mengkritik itu tidak harus mencaci, tidak harus memaki, tapi kita sampaikan secara baik. Yang namanya mengkritik itu pasti hal-hal yang negatif yang kita lihat, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang positif, tidak menjelek-jelekkan, tidak meruntuhkan, tidak membuat isu kesana kemari untuk mengkritisi. Jadi kita sampaikan secara konstruktif dan positif. Yang keempat, melakukan perubahan pada bidang ekonomi, sosial, budaya. Jadi ini sudah jelas ya, sangat terlihat sekali amal usaha Muhammadiyah. Yang kelima, pemberdayaan dan mengedepankan masyarakat. Sudah bisa kita lihat dan sudah kita pelajari organisasi Muhammadiyah ini dari ranteng, cabang, daerah, dan sampai PP itu semuanya mengedepankan masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, menggunakan hak pilih dengan tanggung jawab. Jangan sampai demokrasi yang kita rasakan saat ini ketika pemilihan kita hanya sekedar memilih. Karena teman-teman kita memilih A, kita memilih A. Ketika teman-teman kita memilih B, kita memilih B. Atau karena ada iming-iming ini, kita memilih ini. Karena ada iming-iming itu, kita memilih itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita resapi, kita pilih sesuai dengan apa yang ada dalam hati nurani kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tentunya dengan diiringi dengan doa. Dan yang terakhir adalah mengedepankan amanah, akhlak mulia, keteladanan yang baik, dan cita perdamaian. Jadi kader Muhammadiyah di saat menjadi pemimpin di masyarakat harus amanah, harus memiliki akhlak yang mulia, harus menjadi keteladanan, harus menjadi teladan yang baik, entah dalam hal sosial, dalam hal ibadah, maupun dalam hal yang lainnya. Dan tentunya cinta perdamaian. Itu ya, ini adalah nilai-nilai atau akhlak yang tertuang dalam khitah perjuangan Muhammadiyah. Jika Anda masih ada hal-hal yang kok masih kurang menurut saya, Anda silakan menambah literasi dari berbagai sumber, boleh dari buku cetak maupun elektronik. Silakan membaca terkait dengan penjelasan-penjelasan khitah perjuangan Muhammadiyah untuk menambah hasanah pengetahuan dan mengetahui nilai-nilai akhlak yang seperti apa sih yang diharapkan oleh para pencetus khitah perjuangan Muhammadiyah. Nah, dari sini kita simpulkan dari awal bab yang pertama, yaitu secara bahasa atau lughawi, khitah berasal dari bahasa Arab, yaitu khittatun yang berarti garis atau langkah. Cara istilah, khitah adalah pedoman, arahan, kebijakan atau langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup perjuangan. Dan yang terakhir, fungsi khitah Muhammadiyah sebagai landasan berpikir dan amal usaha setiap pimpinan dan anggota sesuai dengan garis-garis perjuangan yang tercantum dalam landasan ideal persyarikatan. Nah, ini adalah macam-macam khitah yang kita pelajari
Di video yang pertama kita belajar 12 langkah Muhammadiyah, video kedua Hitoh Palembang dan Ponorogo, video ketiga Hitoh Ujung Pandang dan Surabaya, dan video selanjutnya Hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini video terakhir di bab yang pertama dengan tema ini. Ananda Bapak minta membuat video tentang semangat menerapkan nilai-nilai akhlak dalam Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Nanti videonya silakan diunggah ke media sosial IG maupun FB, dan jangan lupa tag SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta atau Fatahul Falah atau pelajar Muhammadiyah. Jadi ketiganya ini silakan nanti di tag. Jadi silakan diawali videonya untuk dengan salam, menyebutkan identitas diri, identitas sekolah, dan kemudian semangatnya seperti apa. Sebagai contoh seperti ini. Ini contoh yang dicetak tebal. Tapi ini nanti dibuat video ya, bukan dibuat voice note. Buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Falah Islami, siswa kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sepakat dan semangat menerapkan nilai-nilai akhlak Hitoh Perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan dibuat kurang lebih seperti ini. Apakah boleh ditambah kata-kata positif yang lain? Boleh. Jadi sebelum kata sepakat atau setelahnya bisa siap, sepakat, dan semangat menerapkan nilai-nilai akhlak Hitoh Perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga boleh. Nanti silakan, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, itu ya. Semangat belajar, semangat berkarya, semangat menuntut ilmu. Mungkin ini yang dapat Pak Falah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.